Selamat pagi sahabat GPIB dimanapun berada. Salam jumpa kembali dalam program Morning Call pada pagi hari ini bersama dengan saya, Pendeta Maria Renya, Pendeta Jemaat GPIB Efrata Padang, Bajem Rafflesia, Bengkulu. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru, nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami mohon dengan kuasa Roh-Mu yang kudus menolong kami dalam perenungan firman Tuhan yang akan kami baca, kami dengar, dan kami renungkan bersama. Berfirman-Lah ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bacaan Alkitab pada pagi hari ini dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 7-8 demikian menyatakan. Lalu terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Mereka menjalin daun pohon ara dan membuat cawat bagi dirinya. Ketika mereka mendengar suara Tuhan Allah yang berjalan-jalan di taman pada waktu hari sejuk, manusia itu dan istrinya menyembunyikan diri dari hadapan Tuhan Allah di antara pepohonan di taman. Demikianlah pembacaan Alkitab. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, kisah tentang manusia jatuh ke dalam dosa tentu bukanlah sebuah kisah yang baru. Kita semua pasti sudah pernah mendengarkan cerita ini. Namun, saya mau mengajak kita semua untuk melihat teks ini lebih dalam, secara khusus pada perikop pembacaan kita pada pagi hari ini. Pada ayat ke-7 dan ke-8 merupakan bagian kisah yang mengisahkan ketika manusia itu sudah mengambil keputusan dan sudah melakukan dosa yang ditawarkan kepada mereka tersebut. Dengan iming-iming untuk menjadi sama seperti Allah, tahu mana yang baik dan mana yang jahat, mungkin mereka tidak pernah punya ekspektasi bagaimana itu rasanya menjadi seperti Allah yang tahu apa yang baik dan apa yang jahat. Sehingga ketika mereka telah melakukan dosa tersebut, mereka telah memakan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk tersebut, dan mereka menyadari bahwa situasi mereka kemudian berubah. Hal yang mereka ketahui setelah mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk tersebut adalah yang pertama pada ayat yang ke-7, yaitu mata mereka terbuka dan mereka mengetahui bahwa mereka telanjang. Lalu ayat yang kedua, ayat yang ke-8 menunjukkan kepada kita hal kedua yang mereka ketahui, yaitu adalah mereka telah berdosa. Jadi kalau kita melihat dari keseluruhan teks ini, apa yang mereka ketahui setelah memakan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk itu tadi adalah kesadaran bahwa mereka telanjang dan kesadaran bahwa mereka telah melakukan dosa. Dan kalau kita perhatikan dalam kedua ayat dalam perikop bacaan kita, dari dua situasi yang mereka alami atau mereka sadari setelah memakan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk itu adalah mereka mencoba untuk memperbaiki situasi tersebut. Mungkin mereka tidak pernah punya ekspektasi bahwa setelah memakan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk itu mereka mengetahui bahwa diri mereka telanjang, mereka mungkin tidak terima dengan realita tersebut sehingga kemudian mencoba untuk membuat cawat atau kain dari daun pohon ara. Mereka mencoba memperbaiki situasi mereka dengan menutupi tubuh mereka dengan cawat yang mereka buat dari daun pohon ara tersebut. Lalu juga dalam situasi yang kedua ketika mereka sudah tahu bahwa mereka berdosa dan saat itu mereka mendengarkan suara Tuhan yang berjalan-jalan di taman, mereka kemudian mencoba untuk bersembunyi, lari dari Tuhan. Nah, tapi menariknya dari kedua usaha yang mereka lakukan tersebut ternyata tidak memberikan hasil yang terbaik.
Bukankah dengan cawat atau kain yang mereka buat untuk menutupi tubuh mereka yang terbuat dari daun itu, namanya daun kan pasti akan kering. Sehingga solusi atau antisipasi yang mereka lakukan atas situasi yang mungkin tidak mereka terima pada saat itu tidak bertahan lama. Ayat 21 memberikan catatan kepada kita bahwa pada akhirnya Tuhan membuatkan jubah kulit untuk Adam dan juga untuk istrinya. Nah, kita tahu bahwa dibandingkan daun, tentu saja jubah kulit itu lebih bertahan lama. Nah, sehingga dari sini kita bisa sama-sama melihat bahwa ternyata ketika melakukan dosa akan ada situasi-situasi yang mungkin tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan iming-iming, tidak sesuai dengan apa yang seharusnya kita pikir kita dapatkan setelah melakukan dosa tersebut. Dan ketika kita berada dalam situasi tersebut, maka kita juga mencoba untuk menyelesaikan masalah atau situasi yang terjadi tersebut. Tapi pada akhirnya kita juga tahu bahwa seberapa besar pun usaha kita tidak akan memperbaiki keadaan lebih baik selain daripada menyerahkan kembali permasalahan itu kepada Tuhan. Tuhan sendiri jugalah yang akan tetap menolong kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, sahabat GPIB dimanapun berada, dari firman Tuhan yang sudah kita baca, kita dengar, dan kita renungkan bersama ini, kita diajak untuk menyadari bahwa semenarik, semenggiurkan, semenggoda apapun dosa itu seakan-akan akan menyelesaikan solusi, akan memberikan solusi atau menyelesaikan permasalahan, pergumulan yang kita hadapi pada saat ini. Ketahuilah bahwa dosa itu jugalah yang akan menghantar kita pada situasi yang tidak kita sangka dan kemungkinan besar itu tidaklah menyenangkan. Dan sebaik apapun usaha dan upaya kita untuk memperbaiki keadaan atau situasi tersebut tidak akan lebih baik kalau bukan Tuhan yang turut campur tangan di dalamnya. Maka mari mengawali hari ini dengan menyerahkan seluruhnya kehidupan kita kepada Tuhan. Serahkan hidup ini kepada Tuhan, serahkan kendali atau kontrol kehidupan kita kepada Tuhan. Karena sebaik-baiknya kita merencanakan sesuatu, tidaklah lebih baik dari rencana damai sejahtera yang Tuhan sediakan bagi saudara dan juga saya. Selamat beraktivitas, selamat menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pemberitaan firman Tuhan yang sudah boleh kami dengarkan bersama. Ajar kami Bapa, agar kami tidak hanya sekedar menjadi pendengar dan pemberita firman, melainkan menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami serahkan kepada Tuhan kehidupan kami seluruhnya, aktivitas kami, apa yang kami pikirkan, apa yang kami lakukan, dan apa yang kami katakan, kiranya semuanya dalam tuntunan kasih Kristus. Ajar kami untuk menekan ego dan membiarkan Tuhan yang mengambil kendali dalam kehidupan kami, sehingga kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan yang kami tahu membawa kami pada rancangan damai sejahtera Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami pun menjadi alat kesaksian untuk menyatakan kasih Kristus dimanapun Tuhan memanggil dan mengutus kami. Ini doa dan syukur kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.